Bab 1592, merebut Gyo. Tentara terendam hitam, tangkap dia! Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu melesat keluar dari dalam gunung. Dia tidak menemukan sosok itu asing. Jaring penahan roh? Banyak sosok terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar saat Douki yang kuat dengan cepat membentuk jaring Douki besar di langit. Akhirnya, itu datang menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar berisi fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit Black Submerged Army dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak! Sosok itu tampaknya tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk beberapa segel dan lusinan angin ganas melesat keluar. Angin terus menembak ke arah berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar itu kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya benar-benar menargetkan titik-titik lemah di jaring. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat bahwa jaring Douki yang besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Douki dari banyak prajurit dari Black Submerged Army, terkoyak dengan begitu mudahnya. Guyang, kamu pengkhianat! Guyang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga telah menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan yang menakutkan merobek garis retakan pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia kabur. Langit benar-benar kacau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka di formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka, yang termasuk generasi muda, bisa bertindak. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qing dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat yang sama. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Aku akan bertarung. Lei Dong merajut alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke depan. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat ini. Mengingat kekuatan mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka. Ini akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit itu bergegas menuju garis retakan yang dirobek oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan. Namun, dia masih 1000 kaki dari garis retakan ketika beberapa angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke arah titik fatalnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, pada saat itu, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengepungnya. Penatua Guyang, mengapa kamu melakukan tindakan pemberontak seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik mengandung kemarahan saat dia melihat lelaki tua itu yang dalam keadaan berantakan. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah Guyang yang asli? Orang tua itu,
yang berantakan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang digantung di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu yang ini memang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti bahwa semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah secara paksa bergabung denganku di tangan Nihility, Tuan 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani muncul di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya berhasil menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik ke belakang setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar Douki yang terang melesat keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka menyeberang satu sama lain dan dengan kejam menyerang Gu Yang. Sekelompok anak muda sebenarnya bermaksud menahanku. Gu yang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya ditekan dengan keras di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Itu langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar Douki. Hehe, aku akan pergi dulu. Gu yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douki di atas tubuh Gu yang dalam sekejap mata. Sebuah sidik jari merah darah muncul di dadanya. Mencoba untuk pergi? Apakah Anda pikir itu sangat mudah? Xiao Yan menginjak udara dan menatap Gu yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas dari bintang 6 Dou Sheng meletus darinya, menekan Gu yang sampai ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Penatua Hun Yan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan membuat Gu yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Xiao Yan dalam pertarungan. Yang terakhir buru-buru berteriak, "Berat, beraninya kamu merusak rencana klan Hunku. Kamu mencari kematian." Hun Yan secara alami melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu yang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu yang adalah Xiao Yan yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menekan udara. Cahaya hitam pekat yang luar biasa melesat keluar. Akhirnya, ia bergegas maju dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jari kematian yang layu, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seperti kaca merah muda saat Hun Yan menyerang. Auranya juga melonjak tiba-tiba. Dia menekan jarinya ke depan untuk beberapa kali, jari musim semi kuning, bang-bang. Jari energi yang sangat besar menerobos udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus. Satu demi satu jari ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Sontak, kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat Xiao Yan langsung menerima serangannya. Beberapa kejutan melonjak di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Sekarang, bagaimanapun, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Aku hanya akan melihat berapa banyak angka yang bisa kamu terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak di kelas bintang 6 Dou Sheng. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kurang jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menangis. Dia menekan 10 jarinya. Segera,
10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, mereka semua menargetkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat adegan ini. Dia melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai apinya terbentuk, sosok yang kuat tiba-tiba menyerbu. Sebuah pukulan dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan perkasa datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar cahaya hitam itu. Hunyan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa kamu mampu. Gulai, kamu, Raja Tenggelam Hitam, belum banyak berkembang selama tahun-tahun ini. Ekspresi Hunyan sedikit berubah saat dia melihat gunung seperti sosok yang berat. Raja Tenggelam Hitam? Jenderal atas tentara terendam hitam? Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan terkejut saat melihat bagian belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Gu Yang padamu. Kamu harus merebut kembali batu giok kuno itu. Raja Tenggelam Hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hunyan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak punya energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia melihat Gu Yang yang berada dalam kondisi yang mengerikan dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengelilinginya dan benar-benar mengelilinginya. Gu Yang menyaksikan pengepungan di sekelilingnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu Yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging langsung berserakan. Tubuh Gu Yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampak seperti lumpuh masih 1000 kaki dari penghalang ketika itu benar-benar mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi kelompok Xiao yang segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Dou Sheng memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Bang! Tubuh Gu Yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao yang telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan tak terkendali yang menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan pancaran darah tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Giok kuno ada di dalam. Hentikan dia! Mata tajam Xiao yang segera melihat batu giok kuno seukuran telapak tangan yang terbungkus dalam cahaya darah. Itu mengejutkan Tu Xianqian Godjet dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno. Bab 1593, Kehilangan Giok. Suos! Cahaya terang itu seperti bintang jatuh saat menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik perhatian semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang tercepat untuk bereaksi. Sayap di belakangnya mengepak tiba-tiba saat lampu merah merobek penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilatan, dia muncul tidak jauh dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang keluar sangat berkurang. Sebuah mendengus agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao yang tiba-tiba meledak. Tangan seperti batu giok putih terulur dari langit.
itu meraih Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung di dalam angin palem menyebabkan bahkan teratai api Xiao Yan yang memusnahkan tidak dapat mengejar. Hun Tiandi, tekanan menakutkan seperti itu segera menyebabkan nama ini muncul di hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi menakutkan seperti yang mereka inginkan. Menarik! Xiao Yan tidak berhenti sejenak di hadapan tangan seperti batu giok putih. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli pamungkas di benua Douqi bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Itu langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi secara intens saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah merasakan badai yang menakutkan. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang, klan Guku akan menemanimu sampai akhir. Tangisan keras Gu Yuan, yang tampaknya samar-samar mengandung jejak kemarahan, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengatakan kata-kata ini sekarang sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao yang sedikit berubah setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Aduh! Kabut hitam melonjak keluar dari celah-celah seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya, segel hitam itu dengan cepat berubah menjadi 100.000 kaki. Segel hitam tergantung di langit. Bayangan besar benar-benar menutupi pegunungan ini. Aktifkan formasi! Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi suram. Klan Hun memang sudah siap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima pesanan mereka. Banyak tangisan keras segera terdengar. Bum-bum! Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, ia terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang indah, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilau di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnahan! Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang tampaknya milik puluhan ribu individu, dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah jatuh ke pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam itu menyentuh tanah. Cermin Gudi, semua ahli dari klan Gu mempertahankan formasi, memiliki wajah memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, sebuah cermin kuno yang sangat besar dan cemerlang muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Gemuruh, seluruh dunia tampaknya telah runtuh pada saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno itu kuat, banyak yang hitam pekat retakan telah terbentuk pada saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka runtuh di bawah badai yang mengamuk. Guru! Banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi dengan kabut hitam,
juga mengeluarkan banyak ratapan menyedihkan yang tajam. Jelas, pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan mengamuk di langit. Bahkan medan perang telah ditekan olehnya. 3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka kemungkinan akan mati jika terkena badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar liar di langit yang jauh seperti naga yang mengaum marah. Ekspresinya sangat serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan bintang 9 Dou Sheng. Setelah angka mencapai level tertentu, memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Di mana batu giok kuno? Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai keahlian di langit. Cahaya merah lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiao Yan melihat posisi batu giok kuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan-klan Lei dan Yan, tiba-tiba mundur. Area di belakangnya adalah lokasi batu giok kuno. Hentikan dia. Dia bermaksud untuk merebut batu giok kuno. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Palm bencana petir, jari misterius api turun. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak tangan petir yang besar dan cahaya api yang menyilaukan melintas di ruang kosong dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Bang bang bang. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam pada terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan serangan, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak tangan petir dan jari api segera mendarat di belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah dipukul berat oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan batu giok kuno ke dalam mulutnya. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah batu giok kuno mendarat di tangannya. 4 orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin yang mengejar. Hehe, sudahkah kamu dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini, saya pasti akan membuat Anda membayar serangan telapak tangan ini hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame menjadi gelap dan dingin saat dia melihat Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara yang aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Tidak disangka bahwa keduanya digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebaliknya, mereka membiarkan yang terakhir mengambil batu giok kunonya. Ayo pergi! Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti! Ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia bisa menyerang, Hun Tiandi yang berpakaian putih keabu-abuan muncul di depannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalik tangannya. Setelah itu,
tubuhnya melayang ke belakang. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan bergetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah buru-buru membentuk cermin kuno dalam upaya untuk bertahan melawan memusnahkan serangan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa samar ketika dia melihat Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata, rumah dewa kuno Tu Shi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun saya. Gu Yuan, saya akan naik ke level itu, percayalah. Giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak dengan cara yang menyenangkan. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyum aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan yang telah meninggalkan klan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan dari mereka berdua. Dia perlahan-lahan menarik diri ke garis retakan spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang begitu saja di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Betul sekali, mata Hun Tiandi tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan yang berada dalam formasi, tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan. Kamu Xiao Yan, kan? Giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range. Bawa giok kuno itu jika kau ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Bab 1594, Diskusi. Seluruh pegunungan sangat sunyi ketika semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan-lahan ditutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan batu giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu telah menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh pegunungan perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Untungnya ada perintah yang tepat. Jika tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran. Ini akan dianggap sebagai kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiao yang terkepal erat setelah dia melihat tirai tipis menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar batu giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan menekan bibirnya erat-erat. Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat tempat di mana retakan itu menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi dari klan Gu di belakangnya juga menghela nafas pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Siapa yang bisa mengira bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah berkembang menjadi bintang 9 Dou Sheng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin telah bertarung hari ini, kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran besar yang sangat intens. Setelah hilangnya klan Hun, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan batu giok kuno. Klan Yan juga, wajah 3 abadi klan Gu berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei ketika mereka menyerang klan Gu. Giok kuno dari 2 klan telah menjadi tempat di tempat yang paling dijaga ketat.
klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu, di mana mereka akan menemukan kekuatan seperti itu untuk menyerang secara terpisah. Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, "Berdasarkan informasi yang saya terima, klan juga memiliki penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Selain itu, dia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun." Ekspresi Lei Ying sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa kejadian seperti itu juga terjadi di klan Lei. "Kita semua meremehkan klan Hun," kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun bahkan membuatnya merasa sedikit muram. "Kita akan membicarakan ini di aula." Sekarang hal-hal telah berkembang sampai tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup. Ekspresi Gu Yuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasi. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya terpancar ketika dia memasuki aula. "Xiao Yan, kamu juga harus masuk." Xiao Yan menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit tenang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Samar-samar mereka merasakan bahwa hari-hari damai di masa lalu secara bertahap akan menghilang. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula. Namun, suasana tetap khusyuk karena kejadian tadi. Semuanya tidak perlu mengucapkan kata-kata manis saat ini. Setiap orang harus menyadari dengan jelas teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak kuburan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hun Tiandi mungkin benar. Jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda." Xiao Yan diam. Dia tidak benar-benar mengerti masalah saat itu. Karena itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Banyak konflik yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak ikut serta dalam konflik. Apalagi mereka juga sudah mulai merasakan hasil dari tersingkirnya klan Xiao. Kemungkinan bahkan klan Gu tidak dapat menandingi kekuatan yang telah ditampilkan klan Hun. Saat ini, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua Douqi yang bisa melawan klan Hun dengan sendirinya. Bahkan klan Gu tidak bisa. Tentu saja, bahkan jika klan Gu saya akhirnya hancur total, klan Hun pasti harus membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Ekspresi Gu Yuan muram saat dia berbicara. Pertempuran besar hari ini dapat dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meskipun tentara klan Hun tidak muncul, itu masih melepaskan serangan melintasi celah spasial. Namun, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame, yang terakhir telah terluka parah olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah melangkah ke kelas Dou Sheng bintang 9. Dengan cara ini, dia telah benar-benar merusak keseimbangan lemah kedua belah pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Dou Sheng bintang 9 yang maju. Tidak ada banyak celah di antara mereka. Kecuali mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jika Nihility Devouring Flame ditambahkan, dia tidak akan bisa bertarung dengan mereka berdua yang digabungkan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk berurusan dengan klan Hun. Api pemakan Nihility pernah melahap Raja Tuling, oleh karena itu, dia memiliki kemampuan klan Tuling. Di mata klan Hun, kami, klan kuno,
Setara dengan mata air garis keturunan mereka, semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil. Itu untuk menghancurkan klan Hun. Keinginan membunuh yang pada tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar. Itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gu Yuan, maksudmu aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Lei Ying bertanya, tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun hari ini sangat hebat. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah ada kartu truf lain di dalam klan Hun. Seseorang benar-benar memiliki waktu yang sulit untuk memahami klan misterius ini. Gu Yuan perlahan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terdiam. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi mata air garis keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi itu mungkin. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 potongan batu giok. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan dapat mengetahui di mana giok dewa kuno Tu Shi berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua memiliki rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin itu akan benar-benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Doudi yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun. Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata, pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di depan Doudi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu, kemungkinan dia akan dapat dengan mudah melenyapkan semua klan kuno dengan membalik tangannya. Potongan terakhir dari batu giok harus di Xiaoyan, kan? Mata semua orang tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di hadapan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam, aku harus menyelamatkan ayahku. Suara Xiaoyan lembut tapi ada ketegasan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kamu harus mengetahui hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan membuka rumah dewa kuno Tu Shi. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata, Xiaoyan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir dari batu giok kuno pasti akan tetap ada di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai merasa sedikit bengkok. Selain itu, dia juga mengerti bahwa batu giok kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena batu giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung, tetapi juga ada aliansi Mensyah Langit yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun, aliansi Sky Mensyah pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut batu giok kuno adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam waktu setengah bulan. Kita pasti harus merebut beberapa batu giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, Lei Ying dan Yan Jin terguncang setelah mendengar ini. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar terlibat dalam perang dengan klan Hun di waktu setengah bulan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Sebuah tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Tiba-tiba dia menatap Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, apakah kamu tahu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao Xuan, di makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan,
Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Xuan. Nama itu terus tertanam kuat di benak mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah pecahan jiwa. Dia hanya bisa eksis dan memiliki kekuatannya karena aspek unik dari makam surgawi. Mencoba untuk menghidupkannya kembali. Aku khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan merasa begitu merepotkan untuk berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Xiao Yan segera mengungkapkan kekecewaan setelah mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara lagi, saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu apakah Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk perlahan. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan dapat mengirim Anda masuk. Mungkin Anda dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri.